Demo dijadikan tameng, bukti tak pernah datang. Ada yang menarik atau lebih tepatnya melelahkan dari sidang perdata antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Mediasi yang seharusnya jadi ajang mencari titik temu justru berubah jadi ajang lempar alasan dan buang waktu. Selasa, 1 Juli 2025, mediasi yang dijadwalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ditunda. Karena Nikita Mirzani tak diizinkan keluar dari tahanan karena tak mendapat izin dari hakim pidananya. Setidaknya itu alasan sah. Ada prosedur, ada dasar hukum. Dan kuasa hukum Reza Gladys mengklaim kliennya sudah datang dari pagi. Tapi anehnya tidak ada satupun dokumentasi kehadiran. Tak ada foto, tak ada rekaman. Bahkan tidak ada saksi yang bisa menunjukkan keberadaan Reza di area pengadilan. Lebih lucu lagi, kuasa hukum Reza berdalih bahwa kesulitan akses masuk karena ada demo di depan gedung pengadilan. Tapi Reza yang katanya datang pagi-pagi justru tertahan di luar tanpa jejak digital. Cuman kami cegah karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan beliau hadir. Itu yang sungguh ironi, seorang dokter atau selebgram yang biasanya tak pernah melewatkan kesempatan untuk upload story, tiba-tiba jadi offline pas ada sidang. Mendadak diam, mendadak susah masuk, mendadak tidak terlihat, mendadak hanya diwakilkan. Sekali lagi, alasan macam apa ini? Padahal gugatan ini bukan sekadar drama. Ini adalah bentuk perlawanan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys yang sebelumnya menjeratnya ke penjara atas tuduhan pemerasan dan TPPU. Dan kini Nikita menuntut kompensasi atas wan prestasi yang nilainya tak main-main. Tapi setiap kali giliran Reza menunjukkan tanggung jawab, yang muncul justru serangkaian alasan klasik, macet, demo, atau kesulitan akses. Semua itu mungkin laku dijual di Instagram, tapi tidak di ruang sidang. Toh pada akhirnya, yang terlalu sibuk merangkai cerita di media sosial, seringkali paling kesulitan menjawab di hadapan hakim. Majelis Hakim yang mulia, hadirin yang saya cintai, bahwa saya sampaikan juga eksepsi ini dikhususkan untuk ketiga anak saya. Ya, ini momen haru yang selalu bikin haru ketika kita menontonnya. Laura Binti Mawardi, Askara Kila Mawardi, dan Arkana Mawardi. Bahwa kami bukan seorang pelaku teroris, kami bukan pelaku pembunuhan, kami juga bukan gembong narkoba. Akan tetapi, mengapa hanya diperlakukan seperti penjahat yang sangat berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini? Sejak 4 tahun lalu, saya tidak bisa berkumpul lagi dengan anak-anak saya, tidak bisa menjalankan ibadah puasa bersama-sama, dan juga hari raya Idul Fitri bersama-sama seperti layaknya umat Muslim pada umumnya. Hal ini sangat menyayat hati dan menyiksa batin saya. Untuk ketiga anakku, Ya, ini adalah pembacaan eksepsi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani versi lengkapnya gitu, dan suaranya tidak berdengung seperti tayang-tayang sebelumnya gitu ya, dari video reels milik Lucinta Luna. Di balik meja hijau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 1 Juli 2025, Nikita Mirzani berdiri bukan hanya sebagai terdakwa, tapi sebagai simbol dari ironi penegakan hukum di negeri ini. Ia membacakan eksepsi atas dakwaan pemerasan dan pencucian uang yang dialamatkan padanya. Tapi bukan hanya membela diri, Nikita membeberkan luka sistemik yang selama ini coba ia lawan. Mafia skincare yang berlindung di balik kemasan mewah dan kekuasaan. Dan dari mulut Nikita, 2 nama disebut terang, Reza Gladys dan At-Taubah Mufid. Figur yang diduga berada di balik distribusi produk kecantikan berbahaya yang mengancam kesehatan publik. Ironisnya, 2 nama itu justru tak tersentuh. Mereka bebas berseliweran di media sosial,
penuh senyum, penuh promosi, seolah tak ada satu pun hukum yang berlaku untuk mereka. Sementara Nikita yang mengedukasi masyarakat, yang membongkar praktik ilegal, justru dilempar ke balik jeruji. Yang menjual bahaya dibiarkan hidup tenang. Lebih menyakitkan lagi, Nikita menyentil institusi yang seharusnya berdiri di barisan terdepan perlindungan rakyat, BPOM, BPKN, dan aparat penegak hukum. Ketika seorang dokter kecantikan seperti Reza Gladys merasa lebih nyaman bermain di media sosial ketimbang mempertanggungjawabkan produk yang ia promosikan, dan ketika hukum justru lebih cepat menindak orang yang mengkritik ketimbang yang melanggar, maka bukan hanya hukum yang rusak, akal sehat pun ikut mati. Nikita menangis bukan karena takut, tapi karena lelah melawan sistem yang berpihak pada yang punya koneksi, bukan pada yang punya kebenaran. Dan hari ini, satu hal menjadi sangat jelas. Yang bersuara dikriminalisasi, yang menjual bahaya dilindungi. Itulah fakta yang terjadi saat ini ya, gitu. Itu kenapa kemarin banyak banget pendemo di depan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, menuntut keadilan untuk Nikita Mirzani. Dan juga transparansi JPO ya, gitu. Ini sih kan kemarin itu sidang kedua, tapi masih kekeh dan kompak pakai masker nih. Apa cuma di kasus Nikita Mirzani doang ya yang jaksanya itu pakai masker? Udah 2 kali persidangan pakai masker terus. Ada lain ya. Yang kedua nih ya, Reza Gladys kan ngelaporin Nikita Mirzani ya, tapi 2 kali persidangan itu nggak datang. Kayak niat nggak niat. Kenapa aku bilang niat nggak niat? Karena gini loh, kalau kita ngelaporin orang di pengadilan tuh kita kan pengen menang ya. Ini mah kayak gimana ya, kayak udahlah nggak perlu datang, soal hasil gimana nanti, kayak gitu. Iya, betul. Ada rasa takut kali ya, takut terbongkar sesuatu yang agak aneh mungkin ya. Ditambah nih ya, ada juga gini loh yang lebih janggal nih, sidang yang kedua ataupun sidang eksepsinya Nikita Mirzani. Dari pengacara Nikita Mirzani itu marah karena apa? Karena si jaksanya ini nambahin pasal beda sama yang katanya korban ataupun siapa namanya Reza Gladys ini ngelaporin pasal yang kok ditambahin gitu sama jaksa. Ini dari mana gitu loh. Sementara korban ngelaporin apa, jaksa bilang pasalnya itu apa. Bingung kan? Sama, aku juga bingung. Agak lain emang ya hukum di sini. Ya semoga segera cepat terbukti benarlah Nikita Mirzani. Ya, yang tadinya tuduhan pemerasan, ada juga TPPU ya gitu. Kemudian menjadi pasal ITE gitu ya. Kita tunggu aja nanti perkembangan seperti apa ya. Ya, dibalik beberapa orang ya di kasus-kasus sebelumnya atau beberapa orang yang berkasus pasti akan memperjuangkan kebenaran untuk dirinya ya, even itu dari penggugat atau tergugat sendiri. Namun yang cukup aneh dari Reza Gladys adalah atau DRG ini itu beliau ini tidak seperti acuh tak acuh gitu tentang kasusnya dan juga nasibnya ke depan. Kayak udah santai aja, datang nggak datang gitu ya. Itu juga yang membuat beberapa orang itu menunggu sebenarnya kedatangan beliau gitu ya. Oke lah, mungkin alasan dari PH-nya menjelaskan bahwa dirinya itu tidak hadir karena terlalu pagi atau memang karena beneran ada demo dan nggak berani masuk atau segala macam. Oke lah, mungkin itu bisa diterima. Tapi kalau sampai beberapa kali tidak hadir, itu juga patut dipertanyakan ya. Kemudian juga tentang kredibilitasnya dokter, sebagai dokter gitu ya. Kemudian juga profesinya sebagai dokter itu juga dipertanyakan ketika video ini itu menjadi viral ya. Sebagai video penutup juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Galactomyces salicylate, dia buat membantu memperbaiki skin barrier. Galactomyces salicylate itu nggak ada, Reza Gladys. Adanya 2 bahan aktif yang berbeda. Galactomyces fermenfiltrat atau galactosyl salicylate. Kamu sendiri nggak ngerti deh bahan aktif yang ada di skincare kamu. Hey Gladys, so itu kok kurang aku lapor terus pemerasan lah, pencemaran nama baik lah. Lebih baik ngana punya skincare itu ngana tahu DP isi apa. Jangan cuma kurang pencemaran nama baik ini. Bagaimana ngana tidak mau karena ngana sendiri tidak mau memperbaiki diri. Lebih baik ngana pakai skincare itu ngana tahu DP kandungan di dalam apa. Akhirnya apa? Biar ngana mau lapor sana, lapor sini. Orang masyarakat itu so tahu kasih yang ngana pakai kandungan apa. Ngana mesti jelaskan. Ngana bilang itu ada galactomyces. Aduh,
Makanya kita tuh harus tahu kandungan apa yang ada di dalam skincare yang kita jual. Mami saja nih, skincare ini Mami pelajari nih, Veroskin ini sebelum kita mau produksi 2 tahun Mami belajar supaya apa? Jangan jadi bogo-bogo, bodoh-bodoh. Orang mau tanya apa dia punya kandungan. Aduh, sembarang sudah kita bilang. Kita sudah ingin tahu apa DP isi. Toh karena apa? Asal bunyi saja, asal bilang bagus. Orang tidak tahu DP isi apa. Kita juga jelaskan tidak tahu, sembarang bilang. Aduh, bahaya ini. Jangan sembarang kok Gladys ngana ini. Yang Mami tahu, yang Mami baca, galactomyces itu adalah jamur berbahan ragi. Bagaimana kita mau pakai di kita punya muka? Terakhir, Mami mau pakai, Mami semua asam urat. Aduh, Gladys.